Ya, shalom Bapak Ibu semua. Bagi setiap saudara yang merayakan Imlek, saya ucapkan kongsi facai. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah-limpah di tahun ini, di tahun yang baru. Amin. Haleluya. Jadi tema kita hari ini judulnya, saudara, judul tema kita adalah Jalan Purbakala. Jalan Purbakala ini adalah tema kita. Perayaan Imlek, Sintia sendiri adalah memperingati tahun baru yang adalah tahun baru pertama dan bulan pertama ya. Jadi ini adalah memperingati tahun baru dan pada bulan yang pertama menurut tradisi Chinese ya. Dan tradisi ini sebenarnya dimulai sekitar 3.500 tahun yang lalu ya. Dengan sebuah legenda ada seekor raksasa besar ya. Kalau saudara lihat di slide saudara ini raksasa seperti barongsai yang biasa kita lihat. Saya tidak tahu saudara tahu kisah ini, Sincha ini mulai dari mana? Raksasa ini namanya Niansu ya. Jadi dia adalah pemakan manusia, pemakan ternak, pemakan hasil bumi ya, hasil panen. Maka penduduk mereka supaya raksasa ini tidak mengganggu, mereka taruh makanan depan rumah mereka. Jadi kalau dia lewat dia bisa makan. Dan ternyata Nian ini, raksasa ini takut sama 3 hal. Dia takut sama warna merah, sama cahaya terang, dan suara yang keras ya, misalnya seperti suara ledakan. Itu sebabnya waktu kita merayakan Sincha banyak orang pakai baju warna merah ya, atau menggantung lampion warna merah, atau juga menyalakan kembang api dan petasan, yaitu untuk mengusir raksasa pengganggu ini. Dan kalau hari ini raksasa ini digambarkan sebagai iblis atau kuasa gelap yang coba mengganggu hidup kita sebagai orang Kristen, maka kita bisa mengalahkannya bukan dengan petasan atau kembang api atau baju merah. Tapi hari ini kita bisa mengalahkan dia dengan merah daripada darah Yesus dan terang dari cahaya firman Tuhan dan juga kuasa yang hebat ya, kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Karena Yesus bilang kamu akan terima kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 8 dan kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis yang artinya adalah kuasa, mujizat ya. Dan tentunya memang dan kalau saya tahu kata dinamit ya, kata dinamit sendiri berasal dari kata dunamis ya. Walaupun nggak ada relevan antara Kisah Rasul 1:8 Yesus katakan dengan dinamit, tetapi kebanyakan orang, beberapa orang ngalamin waktu mereka ngalamin dijamah atau dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya, mereka ngalamin yang namanya seperti ada ledakan yang hebat atau seperti ada api yang sangat besar dalam diri dia. Amin. Dan saudara, bicara tradisi, ya, Imlek ini adalah tradisi yang tua, tadi saya katakan berlangsung dimulai sejak 3.500 tahun yang lalu. Tetapi tradisi ini, saudara, kalau kita hitung dengan tradisi Yahudi, yaitu dari zaman Adam, yaitu tradisi Alkitab, kepercayaan Alkitab, ya, tradisi Yahudi, itu usianya 6.000 tahun sebenarnya. Nah di zaman modern ini, orang masih memperingati tradisi 3.500 tahun yang lalu. Ya, yaitu berisi legenda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi orang ketika memegang tradisi yang lebih tua, yaitu tradisi Alkitab, ya, yang berusia 6.000 tahun, ternyata orang nggak setia menjaganya. Salah satunya adalah menjaga ibadah sebenarnya. Itu ada perintah Tuhan. Dan saudara, jadi kenapa saya mau sampaikan ini? Karena ini ada hubungannya nanti dengan tema minggu, dengan sambungan ya. Sambungan tema ini akan berlanjut di minggu depan. Jadi Alkitab yang dipandang kuno, Alkitab dipandang kuno dan ketinggalan zaman. Tetapi buat tradisi yang legenda 3.500 tahun, orang tetap setia melakukannya. Padahal tradisi Alkitab itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih langsung, Tuhan ajarin kita, Allah pencipta alam semesta ini, dia ngajarin kita secara langsung untuk mengikuti sebenarnya ajarannya, ya. Dan saudara, jadi Alkitab adalah ajaran ataupun sebuah kepercayaan yang sangat tua yang usia 6.000 tahun. Jadi kalau ada agama yang lain, ya, seperti mirip-mirip seperti Alkitab, kita sudah tahu bahwa itu sumbernya dari mana. Betul? Ya, karena semua sumbernya dari yang asli. Ya, asli itu Alkitab sebenarnya, yang lain itu KW sebenarnya. Makanya yang lain-lain itu mirip-mirip. Makanya saudara kalau orang agama lain bilang sama saudara, mirip kok, agama kita juga ngajarin itu kok. Saya akan menemukan mereka merasa ada kesamaan. Kenapa? Karena kita harus tahu, ya memang sama. Tetapi sumbernya dari mana? Sumbernya dari Alkitab sebenarnya. Yang usianya sudah 6.000 tahun secara, kalau kita hitung Adam tentunya ya. Tapi kalau kita hitung Musa nulis kitab Kejadian, ya memang 3.500-an tahun. Jadi saudara, tradisi yang turun-temurun diajarkan oleh Yahudi adalah tentang hal ibadah. Ya. Dan tetapi masalahnya saudara hari ini kalau ditanya, apakah kita mau ikut jalan purbakala, jalan kuno,
Atau kita mau ikut jalan yang modern? Kita mau ikut yang mana? Biasanya orang lebih suka ikut yang modern, ya kan? Banyak gereja hari ini menggeser value mereka, nilai-nilai mereka dari yang murni menjadi yang modern ataupun kompromi dengan nilai-nilai Alkitab. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengikuti kemauan orang banyak. Supaya apa? Supaya gerejanya ramai dan kemudian nanti uang yang masuk juga jadi banyak. Jadi saudara, kalau soal dengar pendeta-pendeta, soal bisa dengar bagaimana mereka menafsirkan Alkitab menjadikan Tuhan itu seperti manusia. Jadi Tuhannya dimanusiakan. Bukan manusia yang membuat pikirannya seperti Tuhan. Sehingga banyak Alkitab dipelintir supaya membuat itu agak nyambung sama keinginan yang mau didengar sama jemaat. Jadi mimbar gereja berubah jadi training motivasi. Mengenai sukses, bahagia, ya kan. Bagaimana kaya, ya. Jadi, dan banyak sekali pendeta-pendeta yang sudah berubah jadi liberal, ya. Ya akhirnya pengajaran mereka lebih kompromi kepada dosa dan yang seperti itu ramai sekali, banyak sekali pengikutnya. Kenapa? Karena bagi orang-orang Kristen seperti itu kebanyakan mereka mau jadi Kristen tapi mereka masih mau mencintai hidup di dunia ini. Jadi sekarang jika tema kita judulnya Jalan Purbakala, kira-kira apakah saudara mau ikut jalan seperti ini? Jalan Purbakala ini. Di tengah zaman yang sudah semakin modern. Saudara mau nggak ikut jalan ini? Saudara bisa dicap kolot, ketinggalan zaman, ya, milih jalan kok jalan purbakala, ya kan? Kalau ke gereja harus ke gereja modern yang kontekstual bahasa mereka. Gereja yang kontekstual yang perkembangan zaman. Alasannya apa? Tujuannya untuk penginjilan katanya. Jadi gereja di set up dengan lampu-lampu yang gemerlap, dengan sound systemnya jedak-jeduk gitu kan. Jadi kalau orang yang biasa kedugem waktu datang ke gereja dia merasa nyaman sekali, memang seperti gak ada bedanya antara ke gereja dan ke tempat dugem, ya kan? Saya nggak menentang itu, tapi maksud saya, tapi memang kita jadi bingung ya. Atau pendetanya yang tatoan, pakai anting, ya kan? Terus kemudian celana jeansnya di atas mimbar, celana jeansnya sobek-sobek, robek-robek ya di tempat yang mimbarnya harusnya kudus. Tapi pendetanya model seperti itu dan itu yang katanya sedang mau menjala jiwa. Ya memang menjala jiwa, mereka menjala banyak sekali jiwa-jiwa. Nanti jiwa-jiwa itu nanti sama malaikat dipilih-pilih lagi. Dan jadi saudara, masuk ke tema kita, apa jalan purbakala ini? Jadi apa jalan purbakala ini? Jalan purbakala adalah sama dengan jalan Yesus. Sekali lagi, jalan purbakala adalah jalan Yesus. Ini adalah jalan yang diberitahukan Yesus. Ini adalah jalan yang diajarkan Yesus. Sesuai Yohanes 14, 4-6 kita baca. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus katakan bahwa dia adalah jalan. Dan jalan seperti apa? Jalan Yesus ini adalah jalan yang membawa saudara bisa menemukan yang namanya kebenaran. Kebenaran sejati dan menerima hidup. Jadi saudara di dunia ini banyak sekali seminar atau training ataupun pengajaran ataupun kebenaran ataupun pedoman hidup. Tetapi dari segitu banyak pengajaran yang ada, ya, pedoman-pedoman hidup yang ada, yang mungkin mengajarkan hal yang baik. Akan tetapi, apakah semua itu akan membawa saudara menemukan kebenaran sejati? Karena kebenaran yang sejati hanya saudara bisa temukan lewat jalan yang namanya jalan Yesus ini. Lewat ajaran Yesus ini. Karena ajaran yang lain, meski kelihatannya tampaknya bagus, baik dan benar, mereka tidak bisa memberikan yang namanya hidup yang sejati. Mereka tidak bisa memastikan saudara bisa berakhir di sorga. Mungkin iya, saudara bisa bahagia, senang di bumi. Tapi apakah bisa berakhir dengan baik di sorga, dengan hidup berbahagia di sorga? Itu hanya bisa dijamin oleh ajaran yang Yesus berikan. Yaitu jalan Yesus ini. Ajaran kebenaran ini. Yang bisa memberi saudara hidup. Jadi saudara, ajaran lain mungkin hanya bisa bawa kita bahagia di bumi. Tetapi tidak bisa bikin kita bahagia di sorga. Dia nggak bisa kasih sorga. Itu yang Yesus mau kasih tahu sama kita. Jadi ajaran Yesus atau kebenaran Yesus yang bisa bawa saudara ketemu dengan siapa? Dikatakan ketemu dengan Bapa. Dan Bapa adanya di mana? Adanya di sorga. Jadi ia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui dia, melalui Yesus. Jadi hari ini saudara, setiap kita kalau kita mau jalan, setiap kita yang mau keluar dari rumah kita yang sedang mau jalan keluar dari rumah kita, semua kita pasti punya tujuan. Ada yang mau pergi keluar, pada akhirnya ada yang mau ke rumah saudara, ya ke pasar, ke kantor,
ke mall mungkin, atau ke gereja, atau ke sekolah. Intinya setiap kita ketika kita memulai perjalanan kita, maka itu akan membawa kita kepada satu tempat perhentian. Satu tempat tujuan. Dan tujuan dari perjalanan itu dimulai. Apa menjadi alasan tujuan jalan itu dimulai? Jadi apa tujuan akhir untuk kita mengambil jalan purbakala ini? Jalan Yesus ini. Adalah untuk apa? Kita bisa bertemu dengan Bapa dan Bapa yang ada di sorga. Jadi kalau saya perhatikan ajakan Yesus ini kepada murid-muridnya, ini sama seperti ajakan Nabi Yeremia kepada umat Israel. Kalau saya lihat di Yeremia 6 ayat 16, kita baca, beginilah firman Tuhan, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah serta tanyakan tentang jalan-jalan lama. Manakah jalan yang benar, terjemahan NASB, jalan yang baik, dan berjalanlah di situ dan temukanlah peristirahatan bagi jiwamu. Akan tetapi mereka menjawab apa? Kami tak akan berjalan di situ. Jadi ketika umat Israel diajak oleh Nabi Yeremia menjalani jalan yang namanya jalan lama ini, NASB sebut sebagai jalan yang baik. Yesus sebut ini adalah jalan Yesus. Ya, ini adalah jalan Yesus. Apa respon umat Israel? Kami tidak mau berjalan di situ. Meski jalan itu membawa mereka bisa terima istirahat yang sejati, dikatakan demikian. Tetapi mereka katakan kami tidak mau menempuhnya. Kenapa mereka nggak mau menempuhnya? Nanti saudara akan mengerti di bagian yang kedua, di minggu depan. Jadi saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mau menempuh jalan ini? Pertanyaannya saudara adalah, nanti kita lihat. Ketika saudara sudah tahu jalannya seperti apa. Jadi bagi saudara mau menempuh jalan ini, saudara bilang sama Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menempuh jalanmu. Maka bagi saudara yang mau, pada akhirnya saudara akan menerima yang namanya istirahat yang sejati. Dan istirahat itu kita bisa terima, istirahat sejati itu bisa kita terima di tempat di mana Allah Bapa ada. Yaitu di kerajaan sorga. Dan ini sesuai dengan catatan Ibrani 4:8-10 kita baca. Sebab jika Yosua sudah memberi mereka tempat perhentian, maka Allah tidak akan lagi berbicara tentang suatu hari yang lain di kemudian hari. Jika demikian, maka masih ada perhentian pada hari Sabat untuk umat Allah. Untuk mereka yang telah masuk ke tempat perhentian Allah, mereka juga telah beristirahat dari pekerjaannya seperti yang Allah lakukan dari pekerjaannya. Jadi istirahat kekal ini belum benar-benar kita terima hari ini. Masih ada satu hari. Jadi sorga, hari ini waktu kita hidup di bumi, sorga ini baru sampai kita levelnya baru sampai icip-icip sebenarnya. Kita ini baru icip-icip sorga. Tetapi Tuhan bilang masih ada satu hari. Kita akan terima istirahat yang sejati, istirahat kekal. Dan istirahat itu ada bersama Allah Bapa di sorga. Jadi kita datang ke gereja, ini adalah latihan buat masuk ke satu hari istirahat kekal ini loh. Satu hari istirahat yang sejati. Yang dimana kita nggak bekerja lagi. Kita selesai dengan pekerjaan kita. Nah kata jalan di sini, di Yeremia 6:16 dalam bahasa Ibrani adalah derek. Itu adalah bicara tentang artinya cara hidup, jalan kecil, atau sebuah perjalanan. Dan kata ini berasal dari kata kerja Ibrani dari kata darak. Artinya untuk berjalan, berbaris, atau perjalanan hidup. Kalau dalam bahasa Yunani ini adalah odos. Artinya cara hidup sama. Jalan raya, jalan kecil, jalan hidup. Maka dari kata ini, kita bisa tahu bahwa ini bukan sekedar orang jalan kaki. Tetapi ini adalah bicara tentang perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup yang akan saudara tempuh. Apakah saudara mau menjalani jalan yang baik ini? Jalan yang benar, jalan Yesus ini. Yang nanti akan berakhir di rumah Bapa. Di rumah Allah Bapa. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, berdirilah di jalan-jalan itu, lihatlah jalan itu. Jadi kalau kamu tidak tahu di mana jalan itu, tanyakan di mana jalan itu berada. Nama jalan itu adalah jalan lama. Ini adalah jalan yang benar. Dan kalau sampai kamu bisa lihat jalan itu, tempuh jalan itu. Jalani jalan itu. Dan di ujung perjalanan itu,
kamu akan menemukan istirahat yang sejati, kedamaian yang sejati. Dan itu bukan sifatnya sesaat saja, dengan waktu yang sementara, seperti kita hari ini istirahat di bumi hanya sementara, habis itu kita capek lagi sama hidup ini. Tetapi ini adalah istirahat di waktu yang panjang, waktu yang kekal, tidak terbatas. Sehingga sekarang kita lihat poin yang pertama, jalan purbakala tujuan akhirnya adalah menuju hidup kekal. Itu poin yang pertama. Musa waktu dia di dataran Moab, ia mengantarkan umat Israel untuk masuk ke Kanaan. Masalahnya dia sendiri tidak bisa masuk karena dosanya. Jadi sambil ngantar umat Israel generasi kedua untuk masuk ke Kanaan, apa pesan Musa yang terakhir kali bagi mereka? Seperti orang tua yang mau mati, ninggalin wasiat terakhir ke anak-anaknya. Seperti itu kondisi Musa. Jadi pesan apa yang terakhir Musa kasih kepada umat Israel generasi kedua? Selain Joshua dan Kaleb, tentu yang generasi pertama. Ulangan 32 ayat 7 kita baca. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikan kata dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun generasi ke generasi. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka dia akan memberitahukan kepadamu, kepada tua-tuamu, dan mereka akan mengatakannya kepadamu. Jadi Musa pesankan kepada umat Israel untuk apa? Ingat apa? Ingat zaman dahulu kala. Sekarang kalau kita bandingkan dengan pesan Yeremia, di Yeremia 6:16 dikatakan, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah serta tanyakan tentang jalan-jalan lama. Jadi saudara, ada kesamaan dari dua pesan ini. Kata dahulu kala dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi, dan kata lama dalam kitab Yeremia yang kita baca, kata yang dipakai adalah sama, yaitu olam. Kata itu adalah katanya dalam bahasa Ibrani adalah olam. Olam artinya purbakala, kuno, kekal, selamanya, abadi. Jadi Musa dan Nabi Yeremia perintahkan kita untuk kita boleh jalan hari ini di jalan olam. Yaitu jalan purbakala. Bukan jalan modern. Dan juga itu adalah jalan yang kekal. Jalan menuju hidup yang abadi. Maka kita yang mau jalan di jalan purbakala ini adalah jalan yang akan membawa kita kepada tujuan akhir, yaitu hidup kekal. Jadi meski gereja kita mungkin kelihatannya jadul, pengakuan iman rasuli, tetapi ini jalan purbakala. Kalau gereja lain ngajarin sukses, gereja kita ngajarin pikul salib, sanggal diri. Nggak populer, tapi itu jalan purbakala. Makanya karena purbakala udah kuno, orang nggak mau ikut lagi. Jadi pertanyaan, apakah saudara mau di jalan ini? Amin. Di Ulangan dikatakan apa? Tanyakan kepada tua-tuamu, bapak leluhurmu jalan itu. Mengapa tanya mereka? Karena mereka sudah menjalani lebih dahulu jalan purbakala ini sebelum kita. Jadi ketika kita belajar Alkitab, ini seperti kita datang ke bapak leluhur kita yang ada di Alkitab. Kita datang ke Musa, kita datang ke Adam, kita datang ke Abraham, kita datang ke Yakub. Kita tanya sama mereka, bapak leluhur, jalan seperti apakah itu? Di manakah jalan purbakala itu bapak leluhur? Dengan kita belajar Alkitab. Jadi saya ulang, poin yang pertama adalah seperti apa jalan purbakala, itu adalah jalan yang baik, jalan yang benar. Itu bukan jalan yang salah. Jadi saudara kalau selalu menderita hidupnya itu udah benar, udah gak salah. Ya, menderita karena ikut Yesus itu udah benar, gak salah. Dan saudara tidak salah pilih jalan. Dan itu adalah jalannya Yesus. Dan jika saudara bisa jalan di jalan itu, ujung perjalanan itu saudara akan menemukan yang apa? Yaitu istirahat yang sejati. Poin yang kedua. Jalan purbakala akan membawa kita sampai kepada pohon kehidupan. Jadi tadi jalan purbakala akan membuat kita menerima hidup kekal. Yang kedua, jalan purbakala akan membawa kita sampai kepada pohon kehidupan. Jadi pohon ini pohon yang luar biasa. Saudara yang mati, meski saudara mati, asal saudara pegang pohon ini, saudara akan hidup lagi. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, studi saudara, asal saudara pegang pohon ini, saudara yang mati akan hidup lagi. Karena namanya aja pohon hidup, pohon kehidupan. Jadi siapa yang pegang dia akan jadi hidup.
Kejadian 2:15, kalau saudara baca ayat di depan saudara, Kejadian 2:15, Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan mereka diperintahkan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani adalah abad. Jadi ini artinya adalah bekerja, melayani, beribadah, menyembah, menjadi hamba atau budak untuk mengabdi. Jadi saudara, kata ini bisa diartikan seperti hamba atau budak yang melayani Tuhan. Kalau saya bilang hamba, saudara bayangnya hamba Tuhan. Jadi gimana ya? Artinya jadi berkurang. Padahal maksudnya sebenarnya hamba ini budak, saudara. Budak. Tapi saudara hamba Tuhan hari ini keren-keren, ganteng-ganteng ya kan, kaya-kaya. Jadi sepertinya kata hamba jadi nilainya seperti kurang bermutu ya. Padahal itu maksudnya budak loh saudara. Maksudnya apa? Kalau saya lihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu bicara tentang kerja rodi sebenarnya. Seseorang budak, ya abadnya artinya kerja rodi untuk diperbudak oleh Tuhan. Kurang lebih begitu. Tetapi hari ini saudara, waktu kita di gereja kita sebut kata melayani Tuhan. Nah kata melayani Tuhan ini artinya mulai berbeda waktu kita pahami dengan biasa kita datang ke gereja, kita merasa kita datang ke gereja, saya sedang melayani Tuhan di gereja. Jadi asyir, jadi tim pemerhati, jadi orang apalah pokoknya ya, pelayanan-pelayanan, pemusik. Kita pakai bahasa melayani. Nah waktu melayani, kata melayani mulai salah sebenarnya. Bukan salah, sebenarnya katanya benar, cuma kita jadi nafsirnya udah salah. Kenapa? Karena kata melayani di sini adalah melayani seperti seorang budak yang lagi diperbudak sebenarnya. Jadi saudara, tetapi orang waktu kata melayani, orang suka tafsirnya jadi gini. Nama juga melayani, jadi saya bisa melakukan suka-suka saya. Saya suka, saya kerjain, saya nggak suka, saya nggak kerjain. Saya rela, saya lakukan yang saya rela. Yang nggak saya rela, saya nggak kerjain. Ya kan? Jadi akhirnya kata melayani ini jadi disalah tafsir. Pada kata abad ini sebenarnya adalah artinya melayani seperti seorang budak, memastikan si Tuhan senang sama kita. Itu loh maksudnya. Saya berusaha kasih servis yang terbaik ke Tuhan saya, karena saya ini budak. Supaya Tuhan saya senang. Kalau sampai dia nggak senang, dia akan melemparkan saya, mencampakkan saya ke api neraka. Sesuai dengan apa Yesus katakan di perumpamaan di Matius 25 ayat 30. Jadi sekarang saudara, makanya saya lebih suka kata, karena melayani udah jadi salah tafsir, saya lebih suka kata bekerja. Bekerja buat Tuhan. Karena kerja bicara lebih bisa lebih profesional. Jadi selain saudara rajin hadir ibadah koleksi-koleksi firman di sini, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus kerja, ya. Kalau nggak kerja, saudara lama-lama kita jadi orang egois. Kita hanya ngumpulin firman buat diri kita. Jadi saudara harus kerja untuk apa? Menginjil, ajak orang datang ke NJM, ya. Terlibat untuk mendukung keuangan gereja, pergi besuk, doain orang sakit, layani orang, kerja saudara. Sincia ini waktu yang bagus, ya saudara kumpul sama keluarga besar, ini waktu saudara ceritain firman NJM, ajak orang datang ke NJM. Jadi abad itu seperti itu saudara, kerja rodi, kerja paksa, seperti diperbudak oleh Tuhan, dan Tuhannya di sini adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan bilang gini, kamu tuh udah dibeli dan dibelinya lunas. Jadi hidup yang kamu punya, itu sebenarnya bukan punya kamu lagi. Kamu gak berhak atas hidup kamu, karena aku udah bayar kamu, aku udah beli kamu dengan darahku. Jadi hidup kamu hari ini harusnya buat kesenangan aku. Tapi orang bilang kita melayani Tuhan, itu berarti suka-suka, padahal itu salah sekali. Melayaninya benar, sebenarnya kata melayani benar, tapi melayani seperti apa? Sebenarnya melayani seperti seorang budak yang memastikan tuannya jangan sampai marah sama dia. Itu arti melayani. Di sini, melayani seperti budak yang melayani. Nah kemudian kata memelihara di sini adalah samar. Samar artinya mengamati, mengawasi, menjaga, memelihara, mentaati. Jadi kata ini adalah prakteknya sama seperti yang saudara lakukan hari ini. Dari dua kata ini adalah sama seperti yang saudara lakukan hari ini dengan hadir di ibadah di NJM. Yaitu dengan cara saudara berusaha menjaga satu hari. Sebenarnya saudara nggak jaga satu hari sih tepatnya. Saudara jaga 1 jam 45 menit. Ya. Kalau saudara satu minggu seharian hanya doa, baca Alkitab, datang ibadah, nggak ngapa-ngapain. Nah saudara udah berhasil jaga satu hari sebenarnya.
Sebenarnya saudara cuma jaga 1 jam 45 menit. Apalagi hari ini. Saudara coba jaga 1 jam 30 menit mungkin. Karena kita mau selesai cepat. Jadi, jadi satu hari ini saudara harus jaga tanpa melakukan yang lain selain ibadah. Memastikan saudara nggak bolos. Kemudian saudara harus jaga dengan sikap hati yang baik selama hadir di ibadah. Saudara nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sambil nyetir mobil. Waktu hadir, saudara harus hormati Tuhan yang hadir di studio. Saudara harus hormati Tuhan yang hadir di rumah saudara sekarang. Ini Tuhan yang lagi hadir, saudara bisa lihat ya? Nggak bisa lihat ya, tapi percayalah. Waktu saudara perlakukan dia dengan baik, Tuhannya lagi hadir sebenarnya, lagi liatin saudara. Gitu. Nah saudara, dengan kita menjaga ibadah di hari Minggu, maka itu sama seperti kita sedang menjaga dan memelihara taman hati kita. Kita sedang samar sebenarnya. Dan tujuan menjaga ini, menjaga dengan kita datang ibadah, artinya kita sedang menjaga taman hati kita supaya iblis jangan sampai masuk. Nah, ini yang Adam lakukan waktu di Taman Eden sebenarnya. Ia harus memastikan tidak ada satu hari pun untuk dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, abad dan samar. Akan tetapi dia gagal menjaga taman hatinya. Karena buktinya iblis bisa masuk dan menerobos masuk ke hatinya. Sehingga Tuhan harus usir dia keluar, usir mereka keluar dari taman. Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 22 yang saudara bisa baca di depan saudara. Tuhan katakan Adam, yaitu manusia, setelah bikin dosa, mereka makan buah baik dan jahat. Manusia akan jadi hidup selamanya karena makan buah ini. Dan sekali lagi, kata hidup selamanya, hidup abadi di sini adalah, sekali lagi dalam bahasa Ibrani adalah, apa? Olam. Olam. Maka hasilnya mereka diusir dari taman itu. Dan Kejadian 3 ayat 24 kita baca. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah, perhatikan, beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Perhatikan sekarang, jalan ke pohon kehidupan, siapa yang jaga jalan ini? Adalah kerup. Dan kata menjaga di sini, sekali lagi kata yang dipakai adalah samar. Yang artinya mengamati, mengawasi, menjaga, memelihara dan mentaati. Jadi karena Adam gagal menjalankan tugasnya untuk samar, maka tugas menjaga dan memelihara taman, tugas ini akhirnya digantikan oleh fungsi kerup dengan pedangnya yang menyala-nyala. Pertanyaan saya sekarang, memang siapa kerup di sini? Berapa banyak yang setuju bahwa kerup di sini adalah makhluk sorgawi? Angkat tangan. Ini adalah makhluk sorgawi. Ini adalah makhluk yang tingkatannya tinggi, yang dipercaya oleh Tuhan. Angkat tangan, yang setuju. Apakah ini hanya bicara makhluk sorgawi? Saya tanya, misalnya saudara punya berlian. Misalnya saudara sedang menjaga sebuah berlian dengan harga 1 miliar. Saudara yang jaga berlian ini. Pertanyaan saya gini, kira-kira berliannya ada di berlian yang saudara jaga ini ada di dekat saudara atau jauh dari dekat saudara? Ada di dekat saudara. Artinya berarti saudara kemungkinan bisa yang punya berlian itu enggak kalau saudara yang jaga. Nah, kalau gitu sekarang gini, kalau saya katakan sekarang saudara semua jaga pohon kehidupan, maka itu artinya pohon itu jauh atau di dekat saudara? Hah? Di dekat kita, betul nggak? Kalau saudara yang jaga, artinya saudara punya nggak pohon itu? Jadi kalau saudara yang jaga, saudara boleh deket-deket nggak sama pohon itu? Ya. Kalau begitu saya tanya, siapa kerup di sini? Kita. Saudara adalah kerup dengan pedang menyala-nyala. Baru ngerti kan? Emang belajar buku 1 gimana? Taman Eden, emang apa tamannya? Hati sendiri kan? Jadi pohon kehidupannya apa? Udah belajar? Nah, saya udah nggak tahu ya, pohon kehidupannya apa. Jadi kerupnya itu diri saudara. Calon kerupnya diri saudara. Saya baru bilang calon ya, calon kerup itu diri saudara. Itu sebabnya saya berharap setiap saudara yang terus belajar firman, ya, saudara bisa jadi kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Jadi sebelum jadi kerup, saudara belajar dulu, sebelum kenal kerupnya, saudara belajar kenal dulu pedangnya. Pedang apa? Firman. Jadi sambil saudara belajar firman, artinya
saudara menjadi orang yang terus ya bisa menjadi kerup-kerup nanti dengan pedang menyala-nyala, ya saudara bisa mengambil posisi menjaga dan memelihara taman, menjaga pohon kehidupan. Posisi itu telah dihilangkan oleh Adam. Adam telah pergi meninggalkan pos penjagaannya akibat jatuh dalam dosa. Tetapi kiranya saudara bisa menggantikan pos itu menjadi kerup dengan pedang menyala-nyala. Tetapi saudara jangan belajar Alkitab hanya buat jawab penasaran-penasaran saudara. Kita belajar Alkitab untuk bisa ngaca sama firman. Semakin banyak belajar, cermin firman semakin bening, semakin bersih buat ngaca, buat lihat diri kita. Sehingga kita jadi sadar dosa kita dan kita jadi bertobat. Itu tujuan kita belajar Alkitab. Kita belajar Alkitab tujuannya sebelum kita mau belajar kenal Tuhan, kita belajar kenal lihat diri kita sebenarnya. Menemukan berapa banyak keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata yang masih ada dalam diri kita. Karena semakin bersih kacanya, semakin kita bisa ngaca lihat diri kita. Dan setelah kita bisa kenal diri kita dengan baik, maka baru berikutnya kita bisa kenal Tuhan dengan baik. Jadi belajar Alkitab bukan buat jadi keangkuhan kita. Jangan buat kita merasa bahwa kita membuat kita jadi merasa tahu lebih banyak dari orang lain. Saudara tahu banyak firman, iblis juga tahu banyak firman. Jadi intinya kita belajar Alkitab, banyak-banyak belajar Alkitab, ya. Tujuannya bukan untuk hanya buat jawab penasaran-penasaran, tetapi buat kita ngaca firman Tuhan. Tetapi kita kadang sulit, karena itu tertutup sama yang namanya keangkuhan kita. Kita merasa diri kita udah bagus, udah melakukan. Karena kita kadang lupa bahwa antara tahu dengan melakukan tuh dua hal yang berbeda sebenarnya. Maka saudara, bagi kita yang mau berjalan dengan tujuan akhir sampai kepada pohon kehidupan, bagi kita yang mau jadi kerup, sebenarnya hal yang paling penting yang harus kita lakukan, kita cukup menjadi apa? Penjaga daripada pohon kehidupan. Betul nggak? Saudara cukup jadi orang yang jaga pohon itu aja. Saudara cukup jadi kerup dengan pedang menyala-nyala. Maka otomatis saudara pasti punya pohon itu. Pohon kehidupan itu. Jadi siapa yang mau jadi kerup? Angkat tangan. Nah, semua mau. Pertanyaannya sebelum saudara jadi kerup, saudara harus jawab pertanyaan saya ini. Yang pertama, apakah saudara sudah menemukan jalan untuk pergi ke pohon kehidupan? Yang kedua, apakah saudara sudah masuk kualifikasi sebagai kerup? Apa kualifikasi kerup? Apakah saudara memikirkan isi hati daripada pohon kehidupan? Memikirkan apa yang menjadi pekerjaan penebusan Yesus atas dunia ini? Atau saudara sedang asik-asik sama diri saudara sendiri? Apakah saudara waktu mendengarkan firman, sikap saudara sebagai orang yang seperti orang yang sedang siap mau menerima pedang yang menyala-nyala? Apa saudara dengar dengan ya cuek aja, gak pernah perhatian serius gitu kan? Saudara harus hargai dulu pedang yang menyala-nyala ini. Baru saudara bisa terima baru bisa terima pedang menyala ini, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus introspeksi diri kita dulu, apakah kita sudah pantas diakui sebagai kerup? Apakah kita sudah menjaga dengan baik jalan menuju pohon kehidupan? Apakah kita jaga baik taman hati kita dengan taat dan melakukan perintah Tuhan? Salah satunya dalam hal menjaga ibadah. Atau jangan-jangan kita seperti Adam yang telah menghilangkan jalan purbakala ini. Jadi jika kita bisa jaga jalan itu dengan baik, sudah pasti kita tahu jalannya lewat mana. Karena kita yang jaga. Masa kita yang jaga kita nggak tahu jalannya lewat mana? Jadi ini seperti jalan rahasia menuju harta karun. Kita berusaha jaga supaya jangan sembarang orang bisa masuk. Kita dong yang tahu jalannya. Dan karena kita yang tahu jalannya, maka kita yang tahu letak harta karunnya ada di mana. Orang kita yang jaga. Jadi karena Adam telah jatuh, ia telah kehilangan jalan purbakala itu. Kejadian 3:18, akibatnya apa? Karena Adam jatuh dalam dosa. Semak duri dan rumput duri yang dia hasilkan dari pekerjaan dia. Dan kalau kita bandingkan dengan Hosea 2:6 terjemahan NASB, kita baca. Oleh sebab itu lihatlah, aku akan menghalangi jalannya dengan duri-duri dan aku akan membangun tembok batu untuk menghalanginya. Sehingga ia tidak dapat menemukan jalannya. Ini luar biasa, malah Tuhan sengaja tutup supaya dia gak lihat jalannya. Dengan duri-duri. Dengan tembok, mentok, jadi gak bisa lihat jalannya. Jadi jika kita tidak jatuh dalam dosa, hidup kita harusnya berbuah. Tetapi akibat jatuh dalam dosa, apa hasil dari hidup kita? Bukan buah lagi, tapi semak duri dan rumput duri.
Semak duri dan rumput duri mulai tumbuh dalam diri kita. Dan saking banyak semak duri dan rumput duri, maka dia menutupi diri kita sampai kita nggak bisa lihat lagi jalannya. Jalan purbakala ini. Sehingga kita nggak bisa menemukan jalan pulang kembali ke pohon kehidupan. Kita jadi tersesat di tengah jalan. Yesus katakan di pengajarannya ada 4 jenis tanah. Matius 13 ayat 22. Ia jelaskan bahwa semak duri dan rumput duri adalah gambaran kekhawatiran akan hal dunia. Kekhawatiran akan hal-hal yang belum kita punya. Dan selain itu adalah bicara tentang kita tertipu oleh karena punya keinginan jadi kaya. Sehingga fokus kita bukan lagi iman tetapi uang. Kita concern dengan bagaimana jadi kaya. Bagaimana dihormati orang. Dan bagaimana dengan kekayaan bisa menikmati lebih banyak lagi hal dunia. Kalau saya lihat di media sosial, banyak orang hari ini menampilkan keahliannya. Nari, trik, cara masak, ujung-ujungnya apa? Mencari apa? Pengakuan. Dan kalau followernya banyak, ujung-ujungnya jadi apa? Duit, uang. Jadi dunia ini semua memang tujuannya akhirnya duit. Dan dunia ini semua sedang mencari yang namanya pengakuan sebenarnya. Ujung-ujungnya pengakuan kok. Yang paling parah adalah orang eksis di media sosial, dia di parkiran, dia upload, dia share, dia di toilet, dia share, di mana-mana dia share. Ini benar-benar kita gak belajar apa-apa dari orang kayak gini. Eksis banget. Jadi saudara, kenapa orang mau kaya? Supaya punya uang banyak. Uang kita, kalau tidak dipakai buat pekerjaan Tuhan, pasti ujungnya untuk mencari pengakuan manusia. Tujuannya buat beli barang yang lebih bagus, baju yang lebih bagus, tas lebih bagus, rumah lebih bagus, mobil lebih bagus. Pasti kita pakai buat orang ngakuin kita, pengakuan manusia. Jadi apakah orang seperti ini bisa lihat Tuhan? Nggak bisa. Dia berasa enak kalau ada pengakuan dari manusia. Jadi dunia ini semua lagi cari namanya pengakuan manusia. So perhatiin, semua orang banyak mencari yang namanya pengakuan manusia. Sampai pun belajar Alkitab, kita maunya dilihat hebat oleh manusia. Makanya memang saudara, pertanyaan apakah kita orang beriman jika kita melakukan apa-apa hanya buat dilihat manusia? Apakah kita bisa lihat Tuhan yang gak kelihatan? Kalau kita lakukan apa-apa hanya buat manusia. Jadi akibat semak duri, kita gak pernah bisa bersyukur, kita gak pernah bisa puas, kita terus menjadi serakah. Dan itu konsekuensi jatuh dalam dosa. Hasilnya kita terus mengejar keserakan, uang. Dan apakah hidup yang terus mengejar uang itu ada istirahat? Yang ada cuma kegelisahan. Kita akan terus berasa kurang. Kita gak bisa bersyukur, kita terus merasa miskin, kita merasa terus susah. Mentalnya susah terus. Akhirnya kita sama Tuhan hitung-hitungan. Tetapi kalau kita tidak jatuh dalam dosa, kita ada di jalan purbakala, kita seharusnya menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan namanya buah roh. Galatia 5, 22, 23. Itu apa? Kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, artinya gak pelit, baik hati, setia, lemah lembut, artinya mudah diajar, bisa lihat kekurangan sendiri, tanpa perlu dihakimi, bukan dihakimi, tanpa saudara perlu dipojokkan sebenarnya. Ya, bukan berasa benar-benar sendiri. Berikutnya adalah penguasaan diri. Ya artinya bisa menguasai keserakan dan hawa nafsu. Ya, tapi akibat jatuh dalam dosa, kita dibombardir sama kekhawatiran dunia ini loh saudara. Kita menjadi terperangkap dengan kesibukan dunia. Kita gak pernah merasa cukup, merasa kurang terus. Sehingga kita dipenuhi oleh keinginan yang lebih banyak lagi akan hal dunia. Maka hasilnya pandangan kita pasti gelap, kabur. Dan mana mungkin orang yang pandangannya gelap bisa lihat jalan itu, jalan pohon kehidupan. Jadi saudara, kekhawatiran dunia terhadap apa yang belum kita punya membuat kita menjadi tidak bisa bersyukur. Berasa kurang terus. Sehingga kita tidak bisa lihat jelas jalan ke pohon kehidupan. Itu yang Yesus kasih tahu sama kita. Kiranya hari ini ada kasih karunia, buat kasih karunia Tuhan bekerja menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan purbakala, olam derek, jalan kekal, jalan abadi, jalan menuju hidup kekal, jalan menuju pohon kehidupan. Kesimpulan, yang pertama, meskipun zaman sudah maju, jika kita mau terima hidup kekal, maka kita harus menempuh jalan purbakala ini. Jalan Yesus. Kedua, siapa yang menjaga jalan purbakala, maka dia adalah kerub yang menjaga pohon kehidupan. Yang ketiga, siapa yang mau jadi kerub harus belajar jujur dengan diri sendiri. Apakah sudah memenuhi kualifikasi kerub?
Kalau cintanya masih sama uang, tidak heran Yesus katakan dia selalu menyamakan dirinya dengan uang. Kenapa? Karena dunia ini semua ujungnya tentang uang. Jadi ketika kita lebih loyal sama diri kita sendiri, tetapi sama Tuhan kita suka hitung-hitungan, itu artinya bagi kita uang adalah segala-galanya, bukan Tuhan segala-galanya. Jadi sementara belajarlah jujur. Tuhan maafkan saya. Sepertinya uang adalah Tuhan saya, bukan kamu adalah Tuhan saya, gitu kan. Lebih baik kita jujur dulu. Yang keempat, jangan belajar Alkitab buat onani atau masturbasi rohani, tetapi belajar Alkitab supaya kita bisa ngaca sama firman Tuhan, sehingga kita bisa semakin bertobat. Kita belajar Alkitab bukan buat gagah-gagahan, tapi kita belajar Alkitab supaya kita bisa mulai punya iman yang terus bertobat setiap saat. Kalau kita belajar Alkitab tanpa mengerti dengan baik tujuan kita belajar Alkitab, itu sama seperti anak kecil yang bawa pedang samurai atau pedang yang sangat tajam, kita kemana-mana gitu kita bawa-bawa tanpa kita ngerti apa tujuan samurai di tangan kita ini. Jadi saudara, kalau sudah banyak belajar Alkitab tapi nggak pernah nangis, perhatikan, saudara nggak belajar Alkitab nggak pernah nangis, artinya firman itu baru sampai onani, masturbasi rohani. Kenapa? Orang belajar Alkitab pasti nangis. Bayangin kalau saudara udah belajar Alkitab dan selalu mau taat sama itu Alkitab, tiba-tiba Tuhan bisa bilang, itu rekening kosongin, kasih buat Tuhan. Saudara nangis gak? Nangis pasti. Saudara lagi cinta banget sama seseorang, Tuhan bilang, aku gak mau, itu bukan pasangan kamu, tinggalin. Nangis gak? Nangis pasti. Jadi orang yang gak pernah taat sama firman, pasti gak pernah nangis. Makanya belajar firman nyantai-nyantai aja. Tapi kalau saudara udah belajar firman, dan saudara pakai itu firman buat nusuk diri saudara, buat cincang diri saudara, saudara pasti banyak nangis. Pasti banyak nangis. Kenapa? Karena waktu taat itu membutuhkan pengorbanan. Waktu taat membawa penderitaan. Yang kelima, jalan purbakala ini telah tertutup oleh semak duri. Itu kekhawatiran dan keinginan jadi kaya. Akhirnya kita gak pernah bersyukur. Kita berasa susah terus. Kita ngukur segala sesuatu pakai uang. Kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu kalau ada uangnya. Kalau gak ada uangnya, kita kerjain asal-asalan. Kalau bekerja bagi Tuhan karena gak ada uangnya, kita kerja sekedarnya. Tapi kalau itu bekerja buat dapat uang, kita akan lakukan dengan yang terbaik. Dan itu apakah tanda bahwa kita bisa lihat Tuhan? Sebenarnya enggak. Kita baru lihat uang, belum lihat Tuhan. Kalau kita bisa lihat Tuhan, kita melakukan apapun bukan karena uang, tapi karena iman. Amin. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang berharga hari ini. Jalan purbakala, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mempercayakan kami pedang roh, pedang menyala-nyala ini untuk mempersiapkan kami jadi kerup. Tuhan tolong kami supaya kami bisa jadi pribadi-pribadi yang menyiapkan diri kami. Lewat kami terus belajar Alkitab, kami belajar kenal diri kami, sehingga kami bisa semakin kenal Tuhan dengan baik. Tolong kami ketika kami belajar Alkitab, kami belajar untuk terima pedang roh ini. Pedang yang menyala-nyala ini, sehingga kami boleh suatu saat, kami boleh jadi makhluk surgawi, yaitu jadi kerup yang menjaga pohon kehidupan, yaitu pribadimu sendiri. Sehingga setiap orang yang mau ketemu dengan Yesus harus lewat kami. Setiap orang yang mau mengalami berjumpa dengan Yesus harus lewat kami, kerup yang dengan pedang yang menyala-nyala ini. Tolong kami Tuhan, sebentar kami mungkin akan bertemu dengan keluarga family. Jadikan kami Tuhan jalan kebenaran dan hidup itu. Sehingga setiap orang yang ketemu kami akan menemukan Yesus. Setiap orang yang melihat kami akan melihat Yesus. Tetangga kami, keluarga kami, siapapun yang berjumpa dengan kami, mereka berjumpa melihat dengan Yesus. Karena kami yang punya pohon kehidupan. Karena kami yang punya akses kepada pohon kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang membawa berkat yang dalam hidup kami untuk dipersembahkan di dalam rumah-Mu. Sehingga firman-Mu semakin diberitakan. Kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita ini berkati, sama-sama katakan amin. Haleluya.